Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Risa, bersama saya Torik dan saya Unggul. Selamat datang di program Orkes Obrolan Kesehatan. Oke. Sebelum ke Dokter Ayu, kita sapa dulu ya para pemirsa yang menyaksikan program Orkes ya, yang persembahan dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Hospital TV Sultan Agung dan di PKRS Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Juga jangan lupa di YouTube juga, Mas. Oh, di YouTube. Ya, kita sapa dulu para pemirsa pemirsa ya. Ini pemirsa yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang menyaksikan langsung melalui TV-TV public area maupun yang menyaksikan program Orkes ini melalui channel YouTube di RSI Sultan Agung Semarang. Semoga para pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya. Biasa di luar ya, Dok? Biasa di dalam. Oh, biasa di dalam. Waduh. Ini jangan di frame dulu. Ya, jangan di frame dulu ya. Biasa di dalam. Biar suaranya dulu yang bocor. Dokter siapa ya? Oke, nah ini di sebelah kita ini siapa ada? Udah kenal belum dah? Saya sudah kenal. Kita kenal baik. Kita teman ngopi. Teman ngopi. Teman ngopi kita. Kopi pagi ya? Apa kopi senja? Pagi senja. Pagi senja. Kita anak skena. Kita anak skena. Apa itu? Anak skena tuh apa ya? Gaul-gaul sekarang itu. Gua anak skena nih. Ya. Oke, baik, kita sambut langsung ya narasumber kita, Dokter Dian Ayu Listiarini, spesialis anestesi. Tepuk tangan buat Dokter Ayu. Oke, saya dengar Dokter Ayu ini lagi ngambil sekolah lagi ya, Dok ya? Ngambil apa ini, Dok? Saya lagi ngambil keminatan intensive care unit. Intensive care unit, ya. KIC itu ya, Dok? Ya. Nanti ada gelar tambahan KIC gitu ya? Insya Allah. Nanti mainnya di ICU gitu, Dok ya? Iya. Bersahabat sama malaikat Israel gitu ya? Agak berat. Serem ya? Kita tanya kabarnya dulu. Oh iya, kabarnya gimana, Dok? Alhamdulillah, baik-baik Iya, saja. baik ya, Dok ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Meskipun cuacanya sekarang sudah Iya. naik turun. Turun, kadang panas, kadang dingin. Tapi saya kedinginan kok. Lebih kedinginan? Iya. Oh. Saya Ngopi, nggak Dok. bawa Berarti jaket ngopi. ini. Kita harus ngopi bareng nih kayaknya. Boleh. Harus ngopi bareng biar nggak dingin. Anget. Iya. Wes, luar biasa. Kesibukannya ya. apa nih, Dok, selain sekolah dan praktek, Dok? Sekolah ya paling. Kamu tahu aja saya suka olahraga. Sama. Kita juga olahraga. Mas Ubul pertama kali lihat Dokter Ayu tuh, mohon maaf. Apa? Ya. Atletis ya. Gede. Biasanya angkat berapa kilo, Dok? Sekarang kok Beban hidup. Beban hidup turun berapa kilo, Dokter Ayu? Kalau bilang turun sih kayaknya belum turun-turun banget ya. Tapi kelihatan, Dok. Kelihatan lebih bugar gitu. Karena olahraga. Olahraga. Saya olahraga Jadi terus, pemirsa tapi tidak kalau turun. juga harus olahraga ya? Iya, Kamu benar. juga harus olahraga. Saya olahraga tapi olahraga malam. Olahraga malam. Badmintonnya biasanya habis isya. Betul, soalnya. malam kan badminton bisa. Malam macam-macam. Oke. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas apa dah temanya kita malam ini? Pagi ini. Temanya ini tentang apa ya? Henti jantung ya, Mas? Bukan. Ini temanya tentang kegawat daruratan. Kegawat darurat. Nah, bagaimana mengatasi kegawat daruratan untuk masyarakat awam. Nah, Berarti ini nggak jadi hanya henti nggak jantung. hanya henti jantung. Jadi nanti untuk kegawat daruratan ini macam-macam ya, Dok ya. Iya. Jadi biasanya kalau kita sebagai orang awam gitu ya di rumah, contohnya ya kayak anak lagi panas gitu ya, tiba-tiba kejang gitu, Iya. itu termasuk gawat, Dok. Termasuk kegawat daruratan. Itu harus diapain, Dok? Biasanya kalau di kampung kasih kopi. Itu berarti suka ngopi juga, Dok. Kadang ada yang bilang kasih kopi Iya, gitu ya bener. sama sendok gitu. Mari Mas. Ngopi, mari Mas. Soto. Oh, Mas. Gitu gimana, Dok? Jadi sebenarnya kegawatan di masyarakat tamu banyak yang harus, maksudnya kita mulai belajar identifikasi kapan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kenapa? Supaya pasti kegawatan itu kan ada jangka panjangnya yang Betul. terjadi sequelnya. Itu gimana caranya mencegah supaya tidak menjadi lebih buruk, itu aja sih. Jadi seperti anak-anak yang sering demam tinggi terus tiba-tiba kejang, segera dibawa ke rumah sakit. Nah sebenarnya awalnya kita harus ngapain dulu sih gitu. Atau misalnya yang kadang sering orang-orang sepuh ya yang punya riwayat hipertensi sebelumnya atau mungkin gula yang tidak terkontrol, itu juga salah satu risiko bisa terjadi, misalnya tiba-tiba stroke. Kalau stroke kan kadang dibangunin kok nggak bangun-bangun, atau misalnya tahu-tahu jatuh di kamar mandi, itu kan juga sebagai suatu kegawatan ya, walaupun setelah itu
nggak apa-apa, tapi kita juga harus hati-hati gitu, karena setelah itu mungkin ada keluhan yang lain muncul, itu harus kita jadi perhatian. Ada trik khususnya dok berarti? Cara ngangkatnya dan lain itu ada nggak ya dok? Ada sih, cara mengangkatnya juga ada. Terus apa yang harus kita lakukan pertama, misalnya ada orang tua di rumah kita yang tiba-tiba misalnya di kamar mandi kok jatuh gitu, nggak bangun terus gitu nggak ya? bangun ya, at least kita bisa minta tolong orang lain untuk bisa menelpon ambulan, atau sambil kita menolong kita pindah ke tempat yang aman. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau ada kegawatan dimanapun tempatnya, mau di rumah, mau di jalan atau di tempat-tempat umum, pastikan aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Itu penting. Kalau di kamar mandi berarti tempat amannya Ya kita pindah keluar. itu ada cara Mengangkat mindahinnya khusus. nggak dok? Ada. Jadi kan kalau ada yang namanya lock roll. Jadi kita harus kita nggak bisa sendirian. Jadi harus ada yang memegang kepala, Manggil teman ya dok? torsonya. Jadi ada yang jadi harus memanggil orang bantuan betul. gitu. At least udah nggak apa-apa, teriak aja, tolong dong gitu. It's okay gitu. Sambil coba kita bangunkan. Kalau dia masih bisa bangun, ya kita papah. Gitu. Tapi kalau dia nggak bangun, kita pindah bersama-sama. Jadi dalam satu komando, ketika kita memindahkan pasien, misalnya nggak sadar, itu harus dalam satu komando. Jadi misalnya sudah datang nih 3 orang, oke, yang jadi komandonya siapa? Jadi harus dia memberi aba-aba, sudah siap semua, 1, 2, 3, angkat. Berarti ada ilmunya sebenarnya ya dok ya. Jadi nggak sembarangan kita angkat ya. Mungkin kayaknya di masyarakat awam itu masih belum tahu ilmu itu Ya, dok, mungkin ya one day kita bisa Share ya, Dok, ngajarin ya? sharing gimana Sharing ke caranya masyarakat memindahkan ya. pasien, atau mungkin kan kadang kita di jalan atau ada orang tergeletak kan, Iya, mungkin tuh betul. ya kadang kita juga tahu ini mau ditolongin apa enggak, tapi at least mudah-mudahan suatu saat aware masyarakat tahu cara memindahkannya, dan dia jadi lebih aman, mengurangi dampak dari misalnya dia jatuhnya itu seperti Kalau itu. sekarang tuh ada orang jatuh di jalan itu malah difotoin, Iya. iya kan, diviralin. Jadi nggak ditolong, wah ini di up Ya, di info padahal kejadian sebenarnya bisa saja sudah berlangsung lama, karena ketika misalnya ada kejadian tidak sadar, itu otak akan kurang oksigen. Semakin dia lama kekurangan oksigen, itu efek jangka panjangnya itu malah sifatnya irreversibel, alias tidak bisa kembali. Jadi ketika tidak sadar, kita pastikan memang bisa nggak dia kontak dengan kita. Kalau memang benar-benar kita bangunkan dengan tepukan yang keras, atau kita rangsang nyeri dia nggak bangun, kita harus hati-hati, oh ini benar-benar nggak sadar pasien ini. Jadi kalau memang nggak ada respon itu Iya. benar-benar nggak sadar ya dok ya? Iya. Harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas terdekat, kesehatan. iya. itu gawat Oke. daruratan tuh pasti Baik. nggak sadar. Mas. Iya, kebanyakan pasti awalnya penurunan kesadaran. Gitu. Jadi bisa tiba-tiba ditemukan yang sudah dalam keadaan yang tiba-tiba kok ngorok gitu. Nah kadang kan ngorok dibangun, nggak bangun-bangun, dikasih minum. Nah itu sebenarnya juga nggak boleh. Malah tambah kesedak ya dok? Bukan itu Enggak. sedak, masalah risikonya dia nggak bisa menjaga jalan nafasnya kan, Oh, karena jalan mengorok. nafasnya Jadi malah kalau tertutup ya? jadi kalau orang nggak sadar kenapa terus dia ada mengorok, itu salah satunya disebabkan karena lidahnya jatuh, jadi nutupin jalan nafasnya. Nah ketika kita biarkan, oh ini biar bangun, kita kasih minum nih, nah yang ada risikonya malah minum yang kita berikan masuk ke paru-paru, Oh, betul. jadi bisa efeknya lebih. Makanya kayak saya kalau tidur nggak pernah minum dok. Harus dong. Kalau tidur ngorok lah. Ngorok saya tidak minum. Itu beda lagi. Iya. Saya tuh pernah kok dok ini dok, Ngigunya ada minum. kegawat daruratan. Kalau saya tuh pernah mengalami kegawat daruratan kan, karena kegawat daruratan pasti nggak sadar ya. Iya. Dok. Nggak sadar uang habis, ini gawat darurat gitu. Iya. Terus tiba-tiba nggak sadar loh, ini kok habis, terus jatuh Kalau itu, ngorok. iya. Akhirnya. Kalau itu dikasih lembar merah, Nah, itu jadi nggak ngorok. Kalau kasih Dok, lembar. ini dok, untuk kasus-kasus kegawat daruratan yang ada di masyarakat biasanya apa aja dok? Kira-kira dok? bisa tadi kayak apa, Panas tiba-tiba tadi ada. panas, demam tinggi, kemudian sampai kejang. Misalnya demam tinggi dalam arti kok kita ngasih obat-obatan, kadang kan biasanya ada obat-obatan yang kita siapkan di rumah kayak penurun panas. Iya. Dikasih kok nggak turun-turun, terus kemudian sudah mulai ada gangguan tidak mau minum, kemudian panasnya cenderung tinggi Terus terus, mengigau juga ya, Dok, ya? mengigau, itu sebaiknya segera kita bawa, walaupun mungkin nanti di rumah sakit akan diberikan obat Penurun penurun panas panas juga. secara infus, itu akan lebih cepat Oh. gitu. Dan kan kalau ke rumah sakit kita pasti dapat rehidrasi, karena biasanya karena demam tinggi berlarut-larut nggak mau minum, nggak mau makan, dehidrasi itu ya, dia Dok, ya? dehidrasi gitu. Terus kalau untuk kasus-kasus ini dok, biasanya kalau istilah orang awamnya itu
penyakit ayan atau apa itu ya dok ya, Oke. yang biasanya ada orang tiba-tiba jatuh terus kejang-kejang. Saya dulu pernah tuh lagi sholat Jumat gitu di depan agak depan saya saat lagi tiba-tiba tuh ada orang jatuh gitu langsung kejang-kejang gitu dok. Tapi setelah itu dia bisa sadar sendiri dok. Iya. Itu termasuk kegawat daruratan nggak dok? Kecuali kalau kejangnya berulang lagi. Memang ada beberapa orang yang memang dia kejangnya berulang dan kemudian kondisi dia misalnya nggak bangun-bangun. Tapi kalau ketika bangun, paling nggak kita mengamankan. Kembali lagi posisinya ketika ada yang kejang-kejang seperti itu, kita amankan diri kita, pasien dan lingkungannya supaya tidak terlalu banyak orang yang mengikuti juga. Gitu. Kadang kan ada yang pingsan gitu, wah banyak mengubungi. Padahal sebenarnya Iya, kita benar. harus kita sebaiknya aware. Oh, tolong dong telepon ke rumah sakit terdekat atau minta bantuan, ini seperti itu. Jadi kalau yang ayan kan orang taunya epilepsi. Cuma iya. ya memang ada beberapa yang memang epilepsinya kambuh-kambuhan ada. Cuma memang ada yang kejangnya bisa karena sebab yang lain itu. Nah kan untuk kita tahu dari mananya itu kan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan. Iya. Maaf dok, benar nggak sih dok kalau orang awam tuh misalnya ayan atau kejang-kejang itu jangan dibangunin, biar bangun dulu aja. Bangun sendiri gitu ya? Bangun sendiri dulu. Takutnya kalau dibangunin nanti malah tambah parah gitu. Kejangnya Bener nggak umumnya sih, dia Dok? akan berhenti sendiri ya. Setelah itu ya coba kita bangunkan. Oh, soalnya kan jangan dibangunin, biar aja, Iya. biar kejang dulu. Biar puas dulu ya. Iya, makanya terus kan pada nontonin itu. Ini kok nggak selesai-selesai. Nah, ketika nggak selesai itu kita juga harus aware, oh berarti ini misalnya lebih lama, nah itu kita harus hati-hati. Khawatirnya dia makin kan kalau kejang efek yang terjadi di otak, nah, Iya, dia akan drop semakin ya. kekurangan oksigen, sifatnya akan irreversibel. Bisa bablas ya dok? Ya, jadi malah mungkin akan makin Kasihan. sering kejangnya. Semakin sering kejang. Gitu. Iya, dibiarin kok nggak gerak. Ya udah. Kalau ini selesai. kan berarti kasusnya yang kasus tidak berat banget ya dok ya, kalau kejang kayak seperti epilepsi. Nah kalau yang kasus-kasus seperti apa ya, serangan jantung itu dok, Iya. itu Nah, gawat nah, banget iya, ya dok jantung ya. tuh. Itu butuh, kan katanya kalau serangan jantung itu butuh waktu cuman berapa menit aja harus sampai ke Iya. fasilitas kesehatan. Terus kita sebagai orang awam biasanya kadang kita seperti lagi olahraga gitu ya Iya. dok. Sering kadang dok Iya, malah betul. katanya kalau sering olahraga semakin bagus jantungnya. Jantungnya, Ya. Seperti gitu. Dulu pernah sepedaan dok. Tiba-tiba tuh bukan rombongan, depan itu ada orang tiba-tiba tuh jatuh, terus nggak sadarkan diri. Ternyata serangan jantung pasiennya itu dok. Iya. Sebenarnya kompleks sih. Jadi kalau memang tidak terbiasa olahraga yang high impact itu kan kadang emang akhirnya efeknya juga ke jantung. Ke jantung. Jadi memang kan kalau untuk olahraga sampai bisa kita kan sebenarnya olahraga bukan kayak atlet ya. Kita Betul. untuk buat kebugaran. Jadi mungkin Kebugaran. ya lebih dimodifikasi supaya tidak terlalu membebani jantung juga. Nah, misalnya ketika ada kejadian seperti itu sebenarnya jadi ketika orang bilang Henti jantung ya. ada henti jantung, ada serangan jantung. Jadi kalau henti jantung ya jantung sudah nggak berfungsi, istilahnya sudah kelistrikannya itu dia sudah berhenti. Jadi gimana caranya kita mengembalikan istilahnya listriknya? Kelistrikannya. Nah itu kita lakukan yang namanya kompresi dada. Oh. Nah cuma kan memang Nggak manggil petugas PLN dok. setrum gitu. Oke. Jadi memang masyarakat awam banyak yang mungkin belum tahu harus saya apakan sih sebenarnya kalau kayak gini. Nah sama prinsipnya ketika ada kejadian henti jantung, mau dimanapun lokasinya, kita amankan dulu diri kita, pasien dan lingkungan, sama kita minta tolong cek bantuan. Betul. Jadi kalau pasiennya sendirian ya sebaiknya langsung panggil orang sekitarnya, teriak aja. Terus Cari bantuan ya cari dok. bantuan misalnya di instruksi suruh nelpon ke rumah sakit terdekat atau telepon mungkin polisi kan nggak apa-apa. Ambulan Ambulan sehat, apa di sini siaga ya? ambulan siaga. Ambulan Ambulan hebat siaga. dok. Iya. Kalau di sini ada ambulan Itu hebat. bisa ditelepon, kemudian sambil selama itu kita tolong. Caranya gimana ya, kita lakukan pijat jantung, kompresi. Dikompresi ya dok. Iya, jadi kalau orang awam kan, RJP ya iya kalau istilahnya. istilahnya dok kan RJP. Terus orang awam gimana caranya? Sudah lakukan saja. Jadi pijat jantung di area dada aja. Pompa terus ya dok. Pompa aja. Walaupun itu nggak punya ilmunya dok. Nggak apa-apa, itu Nggak sebenarnya it's okay, nggak apa-apa. Itu kita lakukan sampai tenaga yang profesionalnya datang. Data. Jadi di ACLS sendiri juga sudah diajarkan basic life support juga untuk dikenalkan pada pasien untuk orang-orang awam. Jadi orang-orang yang benar-benar bukan dari kedokteran dia harus bisa melakukan. Jadi bukan tenaga kesehatan dia bisa melakukan. Takutnya tuh kekencengan nanti macedil apa? Macedil bahasa apa? Sebenarnya gini, ketika Insya Allah aman ya dok ya. karena gini, kadang kan kalau kita kan secara teorinya tahu, tapi Betul. kalau orang awam ya kita ajarkan yang penting dia
usaha Iya. gitu ya, apa namanya, usaha ya, ada yang berhasil ada yang enggak, tapi at least dia tidak apa namanya, tidak sampai membahayakan sih. Kadang justru nanti kalau tiba-tiba saya bangun ya malah bagus gitu, tapi kalau nggak bangun-bangun ya itu segera ya Pak, Kalau intinya ininya apa dok, tulang ininya nanti kok kencengan. Iya, enggak lah. Yang mumpah saya lebih besar nih. Yang dipompa bayi mungkin baru. kalau saya gini, kalau masyarakat kan sebetulnya pasti ada ketakutan kan, pasti dia kan nggak akan sedalam yang seperti ininya. Pasti dikontrol ya, Dok, Akan dia ya. kan ini takut melukai kan wajar. Iya, iya. Jadi tetap dilakukan kompresi aja nggak apa-apa. Jadi kalau memang dari panduannya Sinterbak tetap kalau masyarakat awam dia hanya melakukan kompresi. Nggak perlu napas buatan Nggak yang perlu. lain-lain ya, Nggak Dok perlu, ya. jadi cukup kompresi. Kompresi aja Iya, terus ya. mm-mm. Oke. Dok, tadi dokter Ayu bilang kalau henti jantung sama serangan jantung itu beda. 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 Bedanya apa itu? Kalau serangan jantung kan Ada yang ada nyerang. keluhannya, dia ada keluhannya. Nggak bisa nyerang balik. Nggak bisa nyerang balik. Cuma ketika serangan jantung kita tidak mendeteksi awal, dia berarti beralih menjadi henti jantung. Oh. Ini baru tahu dokter. Tak kira tuh sama. Beda. Jadi henti jantung kan soalnya banyak orang awam, wah itu serangan jantung. Kalau padahal henti serangan jantung, kalau yang saya pelajari dari basic life support itu keluhan awalnya pasti ada. Dia ada keluhan nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada, umumnya di sebelah kiri. Sebelah kiri ya, Dok. Ya, kemudian Terus sesak gitu ya, Dok, sesak, mungkin ya. ada kemudian apa tiba-tiba keringat dingin, betul. kadang nyerinya tuh sampai yang saking hebatnya nyeri sekali. Kalau yang diukur tuh sampai yang kayak orang ditusuk-tusuk, kadang nyerinya juga sampai menjalar ke lengan, ke rahang. Itu kalau serangan ya. Iya, Dok, kalau ya? lagi serangan. Nah, Berarti itu- lebih bahaya yang henti jantung ya, Dok ya. iya. cuma- Kalau henti jantung itu nggak permisi, nggak bilang tapi dulu. awalnya kalau prinsip saya di kegawatan tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, pasti Oh, ada ada preambulnya, preambul, ya. pendahuluannya. Jadi bisa saja beberapa hari sebelumnya dia ada mengeluh nyeri dada, rasa nggak nyaman di dada, itu kan kadang orang masih nggak apa-apa, masuk angin. Nah terus nggak lama Padahal harus kemudian, langsung diperiksa iya kan. kemudian nggak lama kemudian Henti jantung. muncul serangan yang lebih hebat, ini apa kemudian jadi henti jantung. Soalnya nyeri itu kan ada beberapa kan ya dok, apa kayak yang bikin nyeri dada, nggak Iya, cumanya jantung. Saya tuh punya emah. Iya itu juga bisa. Iya, saya tuh sampai takutnya ini jangan-jangan jantung. Saya periksain ternyata masanya melambung jauh terbang tinggi. Ya, jadi sebenarnya juga faktor risikonya ada. Kita lihat juga Iya. faktor risikonya seperti riwayat penyakit sistemik yang nggak kontrol kayak darah tinggi, kencing manis, atau mungkin merokok, itu juga salah satu faktor risiko. Ah, tuh. Gitu. Apa? Merokok. Aku nggak merokok. Oh iya. Jajan sukanya. Terus ini, Dok, ini tadi kan kalau ini kasus henti jantung atau serangan jantung ya. Terus untuk kasus ini, Dok, biasanya ini salah satu kegawat daruratan juga, Dok. Kasus tenggelam, Dok. Tenggelam, iya. Orang tenggelam terus alhamdulillah bisa terselamatkan, Iya, bawa iya, ke iya, darat gitu ya. Udah di darat, terus bagaimana langkahnya untuk kan biasanya tidak sadar ya, Dok. Itu biasanya yang dipencet nggak dada ya, Dok ya, perut ya, atau dada? Pertama kita pastikan dulu memang kembali lagi prinsipnya aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Nah, pemia kan pasti dia dinginan ya. Kita Kemasukan air juga, ya, Dok, kemasukan air biasanya. juga. Kalau pasiennya masih bangun, kita minta ya kita awasin aja jalan nafasnya, lihat nafasnya dadanya mengembang apa enggak. Tapi ketika kita tolong kok dadanya enggak ngembang, ya kemungkinan apa namanya dia masuk ke paru-paru. Nah itu ya, terus kita coba bangunkan aja. Kita coba bangunkan. Sebenarnya ada juga kadang kita berusaha ngecek nadinya, cuman orang kan susah ya. Susah. Jadi Iya. kalau ya kita temukan terus dia nggak sadar, nggak nafas, ya sudah kompresi aja. Kompresi. Ah, ah. Kompresinya dada apa perut, Dok? Dada aja. Tetap dada. Karena Kayak kan, gitu bisa keluar airnya, Dok? Bisa nggak? prinsipnya gini, kemungkinan dia tenggelam itu kan tetap ya namanya ada air masuk, kemudian dia nggak bernafas. Jadi kan bisa juga jantungnya berhenti. Betul. Jadi kan kalau henti nafas, jantungnya masih bisa berdetak, tapi kalau sudah henti jantung. Sudah nggak nafas. Oh, betul. Jadi kalau ditekan belum tentu airnya keluar gitu ya dok? Ya belum tentu juga Berarti keluar. kalau di yang kartun kan di TV-TV, Iya. di TV-TV itu langsung Iya air kan? mancur. Iya kan? Bener kan? Tapi Dan at itu least, salah kita itu. berusaha mengembalikan jantungnya Heeh. juga. Kadang sering dijumpai kan memang sebenarnya juga dia tidak ada denyut jantungnya itu. Yang penting itu jantungnya Iya, ya, Dok, jadi ya. karena kan dia vital untuk memompakan semua darah ke tubuh. Ketika nggak ada yang dipompakan, kita nggak bisa berhenti semua. ngapa-ngapain. Tidak bisa Iya. ngapa-ngapain. Jadi nggak betul. connect. Iya. Baik, kita obrolannya semakin seru ya, tapi kita harus jeda iklan dulu ya Dok ya. Baik. Sebentar ya, Dok ya. Biar ada yang lewat dulu ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
dengan Anjar ada yang bisa kami bantu. Salam sehat untuk kita semua. Rumah Sakit Islam Sultan Agung kini kembali hadir ke rumah Anda melalui layanan home care. Hubungi kami melalui hotline 081 333 03 0390. Kami memfasilitasi beberapa layanan, diantaranya pemeriksaan dokter umum, termasuk beberapa perawatan seperti dalam kondisi tertentu bisa sekaligus konsultasi online dengan DPJP. Home Care Rumah Sakit Islam Sultan Agung, kami hadir ke rumah Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kita masih tetap di Orkes, obrolan kesehatan. Oke, baik, tadi sudah membahas banyak ya tentang kasus-kasus kegawat daruratan. Ada Macam-macam tadi ya, Mas, ya. tenggelam, ada henti jantung, ada panas dan lain-lain. Sebenarnya untuk kasus-kasus kegawat daruratan ini sebenarnya sangat kompleks ya dok ya, Iya. banyak banget ya. Banyak Dok. banget. Tapi untuk orang awam itu memang harus tahu sih dok, Iya. satu persatu ya dok ya. Ini tadi sudah ada beberapa. Nah ini ada lagi dok, saya barusan terbesit soalnya saya pernah ngalamin dok. Tapi ini terjadinya pada anak-anak ya dok. Mungkin nanti kalau untuk dewasa beda lagi ya. Jadi ceritanya tuh gini dok, malah jadi curhat ya. Anak saya tuh yang kecil main sama kakaknya, main yang kecil bawa spidol, entah nggak tahu itu kenapa tiba-tiba tuh kesenggol kakaknya, spidolnya megangnya kebetulan nggak tahu posisinya apa, ketusuk di sininya. Habis itu kan nangis dok, nangis mungkin karena sakit dia nangis, saya angkat gitu dok. Habis itu langsung anaknya itu nggak ada tenaga dok, langsung wajahnya biru dan lain. Itu saya di situ tuh panik dok. Ini kenapa adik-adik? Ya nggak sengaja mungkin ya, setelah gini-gini ini tuh. Habis itu ya sekitar untuk diemnya itu sekitar 5 detik sampai 7 detik mungkin dok. Terus habis itu nangis lagi dok. Itu apakah termasuk kegawat daruratan dok? Iya, jadi gawat daruratan kalau bahasa aslinya itu choking atau tersedak. Tersedak ya? Kalau di istilah kami FBAO, jadi foreign body obstruction, jadi obstruksi benda asing. Jadi sebenarnya itu juga banyak dijumpai. Jadi beberapa di rumah sakit ini juga ada pasien datang pernah tersedak tetelan daging. Tetelan daging? Ada. Kok tersesat? Nah, itu. Tersedaknya kok tetelan daging terus gimana? Ya itu ya Tersedak bakso mekanismenya, juga? iya ada yang pernah juga koin anak-anak, kebanyakan kalau juga koin beberapa banyak anak-anak. tuh. Jadi anak-anak itu juga kita harus aware. Kadang beberapa juga jarum mentul, jadi kayak yang wanita-wanita berhijab kan kadang biasanya gini ya. tiba-tiba dikagetin temennya, itu kan Disedot tersedak ya, itu Dok, juga ya? bisa. Biasanya di gitu. sofa-sofa itu dok. Banyak. Itu kan nggak mungkin tersedak. Iya. Kalau kan kadang ada isu ditaruh di Ditaruh mulut di nih loh, mulut. terus Nah, tahu-tahu kayak kagetin di temennya, kaca gitu ya, Dok, ya? dikagetin temennya, slep masuk Iya. gitu. Jadi memang kalau tersedak itu bisa dua kemungkinan, dia maksudnya kalau nggak ke lambung masuk ke paru-paru. Nah yang berbahaya adalah ketika masuk ke paru-paru. Karena kalau ukurannya besar dia akan menyumbat. Kan Betul. kalau jalan nafas itu dari mulut, kemudian yang namanya trake itu kan Trake. ukurannya kan nggak besar ya. Ketika itu menyumbat ya jadi biru gitu. Itu jadi sesegera mungkin otomatis biasanya dia kayak tiba-tiba nggak bisa nafas. Terus biru wajahnya. Iya, biru, karena biru berarti dia sudah menyumbat jalan nafasnya secara penuh. Jadi kalau kita telat dia bisa nggak sadarkan diri. Gitu. Jadi kalau yang masih Bahaya ya, Dok, iya, jadi kalau masuk ke lambung ya oke lah, paling nanti ada keluhan-keluhan berkaitan dengan lambungnya. Tapi kalau yang nafas dia akan langsung muncul seketika itu juga kalau tersumbat. Gitu. Jadi langkah pertama kalau anak-anak ya ditepuk, cuma mungkin posisinya. Jadi dia tegak diposisikan, tepuk-tepuk kalau istilahnya di chest thrust, jadi tepuk dadanya. Dada. 5 Kalau itu kali. mungkin karena panik ya saya, Iya. Dok, ya, saya tepuk punggungnya tapi dok Iya. nggak dada. Iya. Mungkin karena ada hentakan-hentakan Iya. itu juga kali Jadi ya. yang ditepuk adalah dari dada tapi yang bagian belakang. Oh belakang, oh bener berarti di belakang sini. gitu. Adik-adik gitu. Berarti Akhirnya sadar. kasus choking pardidi itu tadi kalau misalnya Kok choking pardede? FBAO. iya itu Tersesat nanti. tersedaknya itu apa kayak benda tajam itu malah nggak bahaya. Sama aja, karena kalau misalnya dia sampai ke masuk ya, misalnya kayak jarum dia masuk, dia kan melukai
jaringan di bawahnya gitu. Tenggorokan dan lain. Iya. Serem Iya, ya kalau betul. jarum pentul ya. Tersedak jarum pentul. Betul. Tersedak bakso gitu lumayan. Tapi Ya, ya tetap juga juga, ya. iya. Tetap nggak Sama aja lumayan. tetap itu ya. Giliran Jadi napasnya kalau belum orang penting. dewasa kita lakukan namanya Heimlich maneuver. Apa Jadi tuh, Dok? kita pasiennya kita posisikan, Peluk. kalau dia pasiennya masih sadar kita Peluk. berdirikan, terus kita peluk dari belakang, terus kita pegangnya disodokkan Perutnya. depan gini. Oh, digigit. Rasanya nggak nyaman, harapannya supaya keluar. Keluar supaya batuk gitu ya. Iya, batuk. Jadi Sendawa. biasanya Enggak, kalau jadi di supaya Lamongan keluar. gitu ya, Dok Iya. ya. Saya pernah lihat di sosmed itu ada yang apa namanya? Itu konten apa ya yang tersorot CCTV itu dulu pernah ada tuh, ada orang lagi makan sama pasangannya Iya. gitu. Oh. Terus Kayak ada nawarin terus apa dia- namanya? Dasi. Iya. Ikat pinggang. Nggak mau ditolak, begitu minggir gitu dia ngeliatin aja, bapaknya kesedak. Terus yang pakai ikat pinggang itu nolongin, Iya. ditarik di itunya sambil di itu, Iya. akhirnya keluar, Iya. bisa sadar. Saya kira dislap kan. Iya, jadi ya Diselepet ya. ada baiknya juga suatu saat kita ngadain buat masyarakat awam supaya Betul. tahu caranya melakukan. Iya benar. Itu soalnya sering ya, Dok ya. Iya, hal-hal sepele tersedak. tapi betul. kadang jujur aja ya, kalaupun kita juga tenaga kesehatan juga kadang bingung anak sendiri Iya. ini harus ngapain, Bingung, itu betul. wajar. Bukan bingung, lebih ketakut. Takut karena Iya, ya benar. jangka, ini kalau jangan masuk ke Nggak biasa paru-paru. soalnya ya, bisa. Dok ya. Soalnya nggak biasa. Iya. Salah meluk kan juga. Iya. Misalnya Yang meluknya kesedak yang- anaknya yang itu khawatir- istrinya. Ah, kan saking paniknya kan. Sebenarnya juga ya bayi, kita punya bayi itu juga hati-hati ketika ada anak-anak yang lebih besar yang belum tahu, misalnya tiba-tiba dimasukin Iya, apa, iya. nah itu juga bisa tersedak. Nah kalau bayi kita taruh di pangkuan, kita tepuk-tepuk Ditepuk-tepuk ya. dadanya dibeginikan. Gitu. Kalau tersedak permen kapas itu pernah nggak sih? Kalau permen kapas kan nggak sampai ke situ ya, Iya, langsung langsung. sampai lidah langsung larut. Kan belum ada ya dok. Itu yang paling Baik. baik itu. Iya, yang ini tersedak tadi, Dok. Iya. Ya. Masih ada lagi, Dok. Saya masih ada angan-angan. Ternyata topiknya banyak ya. Ini kalau darurat ini banyak banget, Dok. Ini satu lagi, Dok. Bukan satu sih, nanti ada lagi. Iya. Ini ada, Dok, kasus-kasus ketika itu masyarakat awam itu tersengat atau digigit binatang berbisa, Dok. Contohnya ular, arda. Bukan binatang ya. Ini Ngentuk. tawa Saya ngentuk. berbisa. Ular, kalajengking dan lain-lain itu gimana, Dok? Tindakan pertama. Dok? Jadi memang beberapa hewan serangga pun juga bisa menyebabkan istilahnya reaksi anafilaktik. betul. Ya kalau bisa ular dia akan juga menyebabkan. Jadi kalau ular kan gigitan ular. Gigitan. Beberapa di pedoman terbaru itu kita kalau kadang nggak kelihatan bekas gigitannya ya, kita observasi dulu paling nggak 24 jam. Tapi ketika dalam 24 jam dia ada keluhan, biasanya kan kemudian timbul nyeri, bengkak, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau misalnya ternyata terlihat bekasnya, nggak lama kemudian terus kan bengkak, atau tiba-tiba kok jadi sinkop, atau ya pokoknya ada gangguan dari pernafasan dan sebagainya, itu juga langkah pertama di pedoman yang ada itu adalah dilakukan bidai. Jadi Apa dipasang bidai, jadi dipasang pakai papan. Bide itu. Oh, iya. Kayak papan gitu. jadi kalau istilah dokter kayak spalek gitu ya. Jadi spalek, entah misalnya kita bisa bikin modifikasi dari karton. Karton itu kan keras yang karton Iya, coklat betul. itu kan, Dilipat ya, Dok, ya? dilipat. Misalnya di kaki kan bisa Pakai kan buffalo bisa tuh. buffalo. Kalau Pakaria kan. Jadi itu misalnya kan kebanyakan digit biasanya di kaki. Iya, Ya, kaki, betul. kakinya kita luruskan, kita pasang bidai. Jadi misalnya pakai karton yang tebal ya, atau mungkin benda-benda lain misalnya kayak ada botol, ketemu botol ya botol, terus kemudian kita pakai bebat, misalnya kayak pakai kain digulung-gulung ditali. supaya intinya dia mobilisasinya nggak terlalu banyak, supaya tidak semakin menyebar. Oh. Jadi kan ada orang disesep. Disep ya. Jangan ya, Dok. Kan- Kalau diikat, Dok, kadang ada yang berinisiatif sama digigit di kaki sini ya, di kaki gitu langsung. Dari sininya diikat tali gitu biar Iya, dia menyebar gitu. Ya, sebenarnya Bisa kan nggak, Dok? logikanya ketika ular itu dia menggigit, dia langsung menyebarkan bisanya. Dia itu Bisanya. langsung dalam sepersekian detik kan dia langsung menyebar. Oh. Nah, itu cuma kemungkinan dia bisa kena di ototnya atau miotoksin, atau kena di pembuluh di sarafnya, neuromuskularnya, atau langsung ke darahnya. Kita kan nggak tahu itu efek yang mana. Cuma bisa langsung timbul bengkak, nyeri hebat. Nah itu segera langkah pertama ya dibidai, nggak usah disesep atau gimana. Karena kalaupun di toniket dia tetap akan menyebar. Soalnya di pembuluh darah ya. Iya, Dok, ya, kalau misalnya dia kan ketika dia gigit kita nggak tahu dia kena pembuluh darah apa mungkin
jaringan di sekitarnya. Yang jelas Saya kira tuh sifat disesep. toksinnya beda-beda. Disesep. Kalau di TV kan disesep gitu. Iya. Teman saya kemarin digigit ular, kepalanya saya sesep membunuh-bunuhnya. Kalau yang Itu di Saya kan nggak tahu dok, saya kan nggak kalau tahu. yang digigit torek, digigit ular kobra gitu dok, begitu ada suling langsung gini-gini. Kan nggak tahu ilmunya dok, sekarang kan tahu. Jadi itu, atau bisa misalnya ada verban kayak misalnya yang kasagulung itu bisa. Kasagulung. Jadi intinya supaya mengurangi mobilisasi, kemudian dipindah. Nah pindahnya ya jangan, ya tadi kalau ketika memindahkan pasien keadaan gawat itu jangan yang tanpa satu komando. Jadi ketika ada yang memindahkan harus ada yang oke, kita udah siap semua, kita angkat 1, 2, 3 kita pindah. Nah, kalau bahas komando-komando ini dok, kemarin malam barusan aja ada, saya pulang dari sebuah kota, dari Demak sebut aja ya, di Jalan Raya Pantura itu kebetulan ada korban kecelakaan dok, ditabrak truk dok. Nah itu, tapi pas saya lewat itu pasiennya sudah, korbannya sudah di trotoar tengah itu sudah tergeletak gitu. Tapi motornya itu masih di bawah, ditarik-tarik. Berarti kemungkinan kan pasiennya termasuk yang apa namanya jatuhnya di area situ ya, di bawah truk itu ya. Nah itu kalau untuk mengevakuasi gitu dok, tadi kan ada aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Ya. Kayak gitu hal-hal yang perlu diperhatikan sama penolong itu apa dok? Maksudnya orang awam kalau ada orang kecelakaan gitu ngangkatnya bagaimana gitu dok? Kalau yang angkatan nggak mungkin sendiri ya, biasanya paling kan bareng-bareng bertiga ya. Jadi ada yang memegang area kepala, kemudian dada, kemudian kakinya. Jadi paling nggak 3 orang lah. Kita pindah. Jadi posisi tangannya itu sebaiknya bersilangan. Bersilangan. Jadi gini, Dok. Jadi misalnya gini, ini kayak gini. Jadi gini. Maaf ya, jadi kan kayak gini. Jadi kayak gini supaya gak gini. enggak, Dok? Oh gitu. Sama lu. Jadi kalau di kepala ada yang megang kepala. Kalau megang Nanti kepala, ini masuk gini dok. kalau megang kepala dia dari atas sini dia lurus di ke bahunya. Di ini, Jadi vertikalnya diginiin, gitu ya. disesuaikan gini supaya menjaga tetap aman. Sedangkan yang badannya jadi seperti ini dia bersisian. Jadi jangan gini tapi kita berarti kayak meluk kita memeluk tangan. digandeng tangannya gitu. Supaya kuat. Karena kalau kita sendiri kan kita goyah. Kalau kita ini badan gitu kan dia bareng. segede gini ya dok. Iya, jadi 6 orang. itu 6 orang. Gitu. Seret. Ketika dia seperti itu. Jadi paling enggak jadi ada yang memegang mengamankan kepala, kemudian badannya. Jadi harus tetap itu ya dok, memperhatikan itunya Iya. ya, biar tidak fatal. Supaya tidak semakin trauma, salah. Misalnya kalau ya memang kan kadang orang awam yang penting dipindah, it's okay. Tapi ketika kita sudah tahu alangkah baiknya dengan kaidah yang benar supaya mengurangi semakin besar cederanya. Terus ini dok, bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa itu ke orang awam dok? Kadang itu kita lihat ada korban kecelakaan gitu ya, udah di tengah jalan, pada gak berani semua dok, didiemin aja. Itu Di foto mau diangkat, jangan, sudah telepon ambulan hebat, gitu. Ada dok, Kelamaan kasus iya. gitu. Itu kan Itu gimana Ya, dok? pertama awalnya pasti ketidaktahuan. Ketidaktahuan timbul rasa takut. Nah, harapannya ke depan kita bisa memberikan edukasi yang tepat, memberikan pelatihan-pelatihan hal yang kecil seperti itu supaya masyarakat aware. Kadang ada yang takut, aduh nanti saya jadi tersangkut macam-macam ya kalau membantu. betul. Nah, sebenarnya kan yaitu ketika ada kegawat daruratan ya as soon as kita bantu. Jadi harapannya ya mungkin ke depan kita akan lakukan pelatihan-pelatihan ya supaya masyarakat tahu kalau misalnya ada korban kecelakaan seperti apa atau misalnya ada yang di jantung gimana cara melakukan pertolongan, itu kita ada baiknya kita mengajarkan. Itu perlu banget ya dok Perlu ya berarti ya. Mungkin di PKRS nih juga kan ke masyarakat ya. Ini penyuluhan Iya. kayaknya butuh ya dok ya. Jadi kita bisa menggandeng di Pemkot juga bisa, Iya, betul. nanti di kelurahan-kelurahan, Iya. nanti biar di-share ulang ke RT RW, Iya. nanti ke masyarakat Betul. Dawis, Ibu Dawis, itu perlu soalnya kayaknya mungkin. Soalnya banyak sekali kasus-kasus kecelakaan itu kemarin sempat lihat itu sampai yang komen, itu kenapa, yang biasa netizen kan komennya enak banget ya dok ya, itu kenapa cuma diliatin aja. Ya itu. Padahal kita juga ngeliatin di HP ya. Ianya gitu. Terus satu lagi dok, ini kasus lagi kok nambah terus ya. Iya, Soalnya untuk kasus gawat darurat ini banyak dok. Yang bisa terjadi itu sebenarnya nih, kayak hal kecil ada reaksi alergi yang berat. Kalau bahasa kedokterannya anafilaktik. Apa itu dok? Jadi itu reaksi alergi, tapi ya memang dia berat. Jadi sampai kadang pasiennya bisa pingsan, orangnya pingsan atau mungkin ada keluhan sesak nafas gitu. Dok kutil gitu bisa kedarurat kan shock nih ada kutil.
itu data kan juga mungkin bisa ya. Itu dieliminasi gitu. Dieliminasi, Ya kan mungkin wah kemarin nggak ada kutil nih, kok jadi ada kutil terus semaput nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oh iya kebakaran. Iya. Nah, itu tadi luka bakar. Luka bakar dok, gimana dok? Luka bakar itu juga lumayan sering ya ternyata ya. Ya, Banyak, Dok. makanya Iya. itu dok. Jadi Yang kalau- sering banget tuh kena knalpot dok. Itu luka bakar juga ya. Iya, itu benar. Kakinya sudah mulus, putih, tiba-tiba Ya. naik dikit, ada hitam-hitam. Ya, jadi Bekas kena knalpot ternyata. luka bakar. Kalau luka bakar itu pertama itu kan kita paparan panas. Prinsipnya sama, apapun kegawatan yang kita jumpai pastikan aman diri, aman pasien dan aman lingkungan. Nah, ketika sudah aman, ya, kalau misalnya luka bakarnya kena knalpot, ya kita siram air mengalir. Nggak dikasih Pepsi. Oh, nggak Sebut boleh. Pasta Biasanya gitu. Pasta gigi atau apa? Margarin atau mentega kan? ya? Kecap dok. Iya. Ya terus Sekalian diusap. dikipasin. Kan harus. Daging bakar. Jadi sebenarnya kan prinsipnya adalah kita mengurangi proses pembakarannya itu. Pembakaran. Jadi kita alirkan dengan air mengalir selama kurang lebih 20 menit. 20 menit ya Ah. dok. Setelah itu kalau luka bakarnya knalpot biasanya kan kadang nggak sampai dalam. Betul. Itu bisa kita kasih salep. Jangan pasta Kalau ya. penanganan pertama dok, ada yang bilang itu dikasih lidah buaya dok. Bener gak dok itu? Penanganan Tujuannya pertama sebenarnya ya untuk ditiup dulu mendinginkan biasanya. ya. Jadi Oh. tetap prinsipnya adalah kita sesegera mungkin menghentikan proses pembakaran itu ya kita alirkan dulu air. Air ya. Iya benar. Apalagi es teh gitu. Iya. Dan kalau nggak ada air, Tapi Dok? airnya air ini Air bersih ya dok ya? air bersih dan, airnya bukan mengalir. air dingin. Oh, Jadi bukan air air dingin. dinginnya di dalam arti bukan air es, enggak air biasa. Jadi kayak Air keran air gitu ya keran dok, gitu nggak iya. apa-apa. Nah, kalau nggak ada air dok, ini ke Dikocor, dikocor Terus mineral nggak ada gitu air nggak apa-apa gitu. ya dok ya? Kenapa? Dikocor mineral gitu. Boleh nggak apa-apa. kan nggak ada mineral ayo misalnya nggak ada mineral nih kita nyos Iya, berarti sekalian dipanggang orangnya. Jadi kalau seperti itu, aduh aku mau ke jadi kalau seperti itu ya paling ya kan tidak ada sumber air Iya, ya sudah iya, yang benar. sampai rumah ya kita olesi dengan salep. saladnya Apa itu dok? apa Bedanya, dok? Saya pernah didiskusi dengan dokter, salah satu dokter bedah plastik, dia bilang, saya nanya kan itu, dok gimana sih kalau ada luka bakar gitu. Jadi karena saya juga penasaran karena itu kan Betul. bisa terjadi gitu. Beliau menyarankan dipakai kasih salep antibiotik, Oh, antibiotik. Iya. betul. tipis-tipis aja. Terus biasanya kan nyeri, nah nyerinya kita kasih obat paracetamol itu bisa. Obat minum. berarti, dok, Diminum ya? obat minum, iya. Terus kemudian yang sering Nggak di juga anestesi aja dok. itu beda lagi tuh kalau lukanya luas Taburin bukan. paracetamol. Terus yang sering terjadi juga misalnya luka bakarnya misalnya kesiram anak-anak tuh yang ada Iya, ke orang apa tiba-tiba tersiram air panas. Iya, Nah, mau mandi Kalau gitu. seluruh Iya. tubuh gitu gimana kalau dok? seluruh tubuh perangan pertama itu tadi kita alirkan air, Berarti langsung mandi pakai disiram, shower ya dok? iya disiram air, terus segera Segera bawa. bawa ke rumah Nah sakit. kemudian kan biasanya kan banyak yang terpapar, nah itu kita kita tutup aja areanya pakai baju bersih gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menempel itu nggak usah usaha untuk dibuka, biarin aja. Jadi kita siram, kita kasih tutup pakai kain atau misalnya pakai plastik supaya tidak menguap terlalu banyak cairannya yang keluar. Gitu terus kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke baik dok, ini tadi kasus terbakar sudah. Kalau kita berbicara tentang kegawat daruratan ini kayaknya nggak butuh, masih butuh waktu banyak ya. Iya. Bisa-bisa 2 jam ya, 2 jam, nggak cukup 2 hari. 30 menit ya, 2 hari. 2 hari. Ini sedikit lagi ya dok ya, soalnya ini yang sering terjadi di masyarakat dok, kesetrum dok. Iya. Nah itu kesetrum nih, biasanya kan kadang ada orang kesetrum gitu bingung ya, udah kesetrum mau nolongin juga kan kadang Iya. susah ya. Apa nyalur? Dipukul Nyalur. atau di apa takutnya Kadang ngalur gitu. Kesetrum, tangannya lukanya di sini, terus kebetulan bisa lepas gitu dok, tapi nggak sadarkan diri. Seperti itu gimana dok? Apa perlu dilakukan tadi RJP dan lain-lain? Apa langsung bawa ke rumah sakit dok? Prinsipnya gini, ketika ada luka bakar misalnya terkena tegangan listrik tinggi, terjadi misalnya pasien jatuh, ya Jatuh. sudah kita minta telepon untuk dimatikan dulu aliran listriknya. Gitu. Apalagi misalnya ternyata di lingkungan di area sekitarnya ada genangan air. Nah, itu kan sebagai Lebih pengantar bahaya ya? itu lebih bahaya. Jadi begitu ada kejadian ada yang tersetrum listrik voltase tinggi, minta langsung hentikan alirannya. Biasanya kan ada tuh biasanya di perusahaan di area-area yang misalnya ada petugas yang lagi benerin listrik itu kadang juga bisa risiko betul. itu. Nah, itu matikan dulu. Kemudian prinsipnya sama, pastikan
aman lingkungan, aman Aman pasien, aman diri, Iya. baru kita lakukan, kita coba bangunkan gitu. Ketika misal dia tidak sadarkan, itu karena listriknya tinggi kan dia otomatis mengganggu jantung. Di dalam ya, Nah, Dok, jadi ya? kadang dia Mengalirnya ke masuknya dalam. misalnya dari tangan, kadang keluarnya bisa di tempat yang berbeda. Jadi biasanya ada nanti ada terlihat tandanya, oh keluarnya nanti di sini gitu. Jadi ketika terkena listrik tegangan tinggi, tidak sadarkan diri, dikompresi sambil kita minta bantuan. Prinsipnya semua kegawatan Tetap darurat. dikompresi juga, Dok? Karena kan dia tidak karena listriknya itu kan bisa mengubah irama jantung yang Oh, normal. Dan betul. dia misalnya tadi yang normal cuma jadi tinggal bergetar-getar. Jadi aja. listrik yang di jantung tadi ada listrik terlalu besar gitu Iya, ya. jadi kan otomatis dia merubah iramanya. merubah Nah, iramanya, itu yang ya. memang harus hati-hati ketika kita terkena listrik tegangan tinggi. Katanya orang yang kena listrik bener nggak sih? bisa jadi transformer gitu ya. Enggak, jadi malah apa di tubuhnya tuh mengalir aliran listrik itu bener nggak sih dok? Iya kan karena tinggi kan dia butuh untuk dirilis keluarnya. Jadi keluarnya kadang bisa beberapa tempat gitu. Kita benar-benar memastikan memang dia sudah lepas dulu dan jadi baru kita ini bantu. Berarti beri bantuan. bener ya dok? Iya. Ada aliran. Terus pegang batu nyelup-nyelupin di tangan apa di air gitu. Ya itu kan Ponari. Baru dengar ponari. Kesambar petir ya. Iya Oh, kesambar petir Lah, juga ya, iya, listrik ya makanya. sama ya. Kan listrik sama kan terus Jadi kadang ditutup-tutupin. yang terjadi kadang apa namanya dari malah resikonya kadang dia langsung jatuh, kadang ada yang tempat tinggi jadi dia udah kena listrik jatuh tempatnya tembakan tinggi. listrik. Iya. Resikonya yang jatuhnya Iya, itu, Dok, jatuhnya ya. juga bisa berisiko cedera, bisa dicedera kepala, cedera tulang Betul, belakang. bisa gitu. patah-patah Jadi, ya, Dok ya. Pasti goyang. Saya punya teman itu kesetrum listrik, Dok. Sampai tangannya diamputasi, Dok. Kasihan. Iya, karena prosesnya juga ketika kita terlalu lama itu kan juga merusak. Jadi Jaringan itu Iya, Jadi merusak, cuma merusak terbakar sini, ya. sini aja ya. jadi dia kalau bisa gitu ya. merusak jaringan otot Nah, Oh, itu. akhirnya tangannya dipotong sih. Iya, karena Itu, Dok. infeksi gitu. Jadi Serem. ya Serem. Jangan mainan listrik. ngapain mainan listrik. Ini satu lagi boleh ya? Sorry ya kru. Satu lagi ini kayaknya kemarin sempat viral soalnya nih. Sempat viral itu kasus digigit anjing, Dok. Anjing, gigit Nah, anjing ya. Rabies ya. Itu kan serem banget ya, Dok ya. Iya. Itu bagaimana kita mendeteksi apakah anjing itu rabies, apakah anjing itu baik-baik aja gitu, Dok. Itu langsung ke rumah sakit atau gimana, Dok? kan Ada anti rabies ya, Dok? apa namanya anjing-anjing liar yang Iya, ceritanya betul. ini. Nah, itu tetap selama belum ada keluhan kita observasi 24 sampai 48 jam. Kita awasi ada nggak gejala-gejalanya. Ketika ada gejalanya baru segera kita bawa. Jadi selama 24 sampai 48 jam pertama kita awasin. Kalau belum ada keluhan, tapi ketika ada keluhan, prinsipnya sama. Ketika area yang tergigit adalah gimana caranya area tersebut tidak semakin meluas Betul. kerusakannya. Seperti itu, imobilisasi prinsipnya. Mobilisasi. Prinsipnya seperti itu ya. Iya. Tetap sama ya, Dok ya. Iya. Diobservasi dulu. Iya. Satu Nanti kali kalau memang 24 jam. Iya, paling Ah, satu kali itu. 24 jam sampai 48 Bukannya jam. harus lapor RT. Ya itu bisa juga Bisa. sebagai oh ada anjing liar Anjing berkeliaran. liar. Anjing Kan gila, bener gitu gitu ya. Lapor RT dulu ada anjing Oke. liar. Baik pemirsa, tak terasa ya, kita sudah 30 menit. Sebenarnya masih banyak sih Tak terasa. yang pengen saya tanyakan. Tapi nanti di belakang layar ya, Dok ya. Iya, Saya benar. tanya-tanya lagi ya, Baik. Dok. Dok ini enggak terasa nih dok kayak kena anestesi dok. Iya bener. Kalau kena anestesi itu cepet banget. Iya kan, Dulu bener saya kan? pernah tindakan di hidung itu Terbuai. baru kayak orang ngantuk gitu langsung Iya, bangun iya, gitu ya. satu cepet udah bangun banget. ya. Kayak Makanya. orang apa ya? Orang- Ngantuk ketiduran bentar gitu ya. Orang skabies. Oke. Baik, kita sudah membahas tentang masalah-masalah kegawat daruratan yang ada di masyarakat awam ya. Jadi para pemirsa ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Ayu tadi ada beberapa trik ya tadi ya, Dok ya. Seperti tersedak, terus seperti pasien-pasien yang henti jantung, gagal jantung tadi dilakukan kompresi ya, Dok ya. Terus Macam-macam terbakar, kasusnya. terutama Iya. terbakar. Ingat ya. Terbakar. Jadi nanti kalau ada luka bakar jangan dikasih Pasta gigi. Jangan dikasih mentega. kecap, mentega. Bener. Itu malah enak nanti bisa jadi steak atau Pasta gigi kan soalnya daging panggang panas gitu juga ya. kan dok ya. malahan Sebenarnya ya. tujuannya buat mendinginkan, cuma tidak jadi proper juga. Iya. Malah Jadi tambah kasih panas. air mengalir Iya. aja ya, Dok ya. Mengalir. Air mengalir normal aja ya. Kalau tidak ada air keran ya pakai air mineral. Iya.
Kalau es teh jumbo itu kasih saya aja, seger. Oke. Terima kasih Dokter Ya, Ayu. sama-sama. Dokter Ayu ya. Sudah menyempatkan waktu datang ke Iya, orkes. benar-benar. Sebenarnya Padahal masih banyak yang sibuk ya. dibahas ya ini ya. Kalau di anestesi itu biasanya kan memang itu ya, selalu di dalam ruang OK ya, Iya. Dok ya. Stand by ya, ngawasin orang-orang yang disuntik ya. Benar. Dokter Ayu, selain Dokter Ayu di sini spesialis anestesinya siapa aja? Kami banyak ya, Dok, banyak juga ya? ada Dokter Wikyo, Dokter Said Sofan, Dokter Astrandaya, dan terbaru Dokter Aditya. Oh, Dokter Aditya Iya. yang terbaru kemarin baru kita kenalin ya. Berarti yang Sama cewek cuma Dokter Ayu. Oh, cewek Ada sendiri. lagi Dokter Kinanti. Oh, Ah, Dokter iya. Kinanti. Iya. Berarti ada Dokter dua. Iya. Masya Allah, luar biasa dokter. Terima sini kasih ya. banyak ya, Dok ya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin, amin. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, Dok. Boleh. Kita main-main lagi, bahas Dok. tema yang lain. Baik. Kalau ini tadi seputar kegawat daruratan. Nah, ini biasanya kalau anestesi berhubungan dengan rasa nyeri juga ya, Dok ya. Nah, itu lain nanti kali akan bisa. kita bahas. Nanti kita akan bahas yang Baik. masalah-masalah Ini cowok yang itu tantrum, juga. Oke, baik pemirsa. Kita harus undur diri ya, Dah ya. Ya, siap. Ah, Kita siap. undur diri aja ya, Dok Oke, ya. ya, terima Undur kasih. diri ya. Besok Terima kita kasih. ketemu lagi, Di mudah-mudahan lain ada kesempatan pembahasan ya, Dok. lain. Baik. Oke. Ya. Baik, saya Unggul. Saya dan Torik. Kita Dan Dokter Ayu. Dan Oh, Dokter iya. Ayu. Beserta kru yang bertugas. Nah, Betul. ini yang bantu kita dari tadi nih. Sama kru yang bertugas dan produser, terus semuanya deh yang ada di sini. Penonton Kita- bayaran juga. Kita undur diri dulu ya, Deh. Undur diri. Jangan lupa tonton terus Program Orkes Obrolan Kesehatan. Oke, baik. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima Dokter. kasih. Terima kasih, Terima kasih. Dek. Ya.